Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sahabat kami bisa berjumpa kembali. Sahabat, siapa yang pada kesempatan kali ini sahabat betul-betul sedang buntu, sedang mendesak, punya kebutuhan, dan sahabat kami sekarang benar-benar bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangankan untuk bayar utang ya, untuk makan aja, untuk beli beras aja tidak ada. Atau sahabat sekarang ini tuh benar-benar sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk gitu ya. Nah, untuk semua sahabat kapi, ya, jangan berkecil hati karena di sini ada sholawat penawar berbagai macam kesulitan. Nah, sahabat kapi ya, tentu sahabat silahkan simak ya dari awal sampai akhir biar sahabat kapi mendapat keberkahan. Ya, sahabat kapi silakan ya yang mau silaturahmi, yang mau testimoni ya bisa di nomor telepon 082240715530 ya sahabat kahfi. Nah, kembali lagi ya sahabat ke tema pembahasan. Nah, di sini saya akan membagikan ilmu sholawat, yakni sholawat 7 kata yang terdiri dari 7 kata ya. Bacaan sahabat kahfi pasti udah tahu, tapi ada sahabat yang baru menyimak video ini pasti ya sahabat belum tahu. Nah, bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu salah satu sholawat yang diamalkan sahabat Anas bin Malik. Nah, sahabat, tapi banyak sekali keajaiban-keajaiban bagi siapa? Bagi yang mengamalkan dengan istiqomah sholawat ini. Nah, untuk semua sahabat kapi, hal yang perlu diperhatikan ketika sahabat sekarang mempunyai kesulitan, mempunyai berbagai macam yang belum dikabulkan, sahabat ingat ya, sekarang ada ilmu yang mudah kita ucapkan, mudah untuk kita amalkan, tetapi Masya Allah ya sahabat, ketika kita amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh benar-benar keseriusan, pasti sahabat akan diberikan jalan. Nah, contoh ya yang tadi sudah dijelaskan. Sahabat jangankan untuk masalah utang, untuk beli beras aja susah. Untuk kebutuhan anak aja susah. Nah, sahabat tentu ya sahabat yang harus sahabat perlu digarisbawahi dulu. Ingat, sahabat harus bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Memang tidaklah mudah ya, tidak enak banget ngomong, mudah banget harus terima, harus mengawalkan misalnya sholawat, sebentar itu kebutuhan tetap berjalan. Nah, sahabat, kenapa saya di sini sebut ya hal yang paling sahabat harus dilakukan itu bersyukur. Karena dengan syukur itu akan mengundang pintu keberkahan. Karena dengan kita bersyukur akan mengundang semangat. Karena dengan kita bersyukur akan mampu mendatangkan rezeki-rezeki tak terduga. Ya. Contohnya kemarin ada salah satu ibu ya, yang mana beliau benar-benar mendesak, yang sangat mendesak. Tetapi ya sahabat, saya coba untuk memberikan amalan sholawat ini gitu ya kepada beliau. Memang tidak ujug-ujug langsung dapat keberkahan, tetapi di situ akan sedikit demi sedikit datang ya ketenangan, ketentraman, datang ide-ide, datang berbagai macam yang membuat beliau bisa cemerlang berpikirnya. Dan di situ ketika beliau tenang, ketika beliau bisa mengontrol emosinya, amarahnya, tentu pikirannya pun akan terkontrol. Karena begini ya sahabat, ketika kita banyak pikiran, ketika banyak permasalahan, hal yang ada dalam pikiran kita itu pasti negatif, dan akhirnya berkecambuk dalam pikiran kita, dan akhirnya menghasilkan hal-hal yang buruk. Nah, ketika kita memikirkan hal yang buruk, pasti hal yang ada dalam pikiran kita pun pasti akan terkotori dengan hal-hal yang bisa disebutkan membuat setan masuk kepada diri kita, kepada bisikan kita, kepada hati kita, dan akhirnya kita tidak mengamalkan sholawat. Nah, tentu ya sahabat, syukuri dalam keadaan bagaimanapun. Nah, sahabat, ketika kita mengamalkan sholawat ya, sholawat itu ibaratnya itu senjata. Sholawat itu ibaratnya tuh ya obat
untuk diri kita, hati kita, pikiran kita. Karena dengan kita sholawat pasti akan mendatangkan ketenangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Terus gitu ya. Sahabat yang baru mampu mengamalkan misalnya 100, amalkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ketika sahabat baru bisa mengamalkan sholawatnya itu cuman ya sedikit, amalkan terus. Karena dengan kita sholawat pasti akan mendatangkan mendatangkan hal-hal yang membuat kita bisa dapat ide, bisa dapat hal-hal yang membuat kita ini bisa semangat. Nah, untuk semua sahabat Kahfi, justru sholawat dalam keadaan bagaimanapun mampu mendatangkan pintu-pintu ketenangan, pintu keberkahan, pintu yang mana sahabat pasti ingin dibukakan pintu rezeki. Nah, untuk semua sahabat Kahfi yang ingin pintu rezekinya terbuka, yang ingin hajatnya segera terkabul, dari sekarang ayo bangkit. Jangan kita terjebak dalam kesulitan. Pasti ya sahabat, ketika kita dalam kesulitan, kita bingung, kita tidak bisa berpikir, dan kita merasakan rasanya benar-benar berat menghadapi hidup. Tetapi sahabat, mulai sekarang, mulai detik sekarang, hari ini juga sahabat, ingat, jangan berkecil hati karena ada sholawat. Ayo amalkan bacaannya walaupun singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, itu akan mampu mendatangkan pintu-pintu rezeki buat kita ya. Nah sahabat Kahfi, kembali kepada yang tadi di awal, bahwa ketika kita benar-benar sulit, ketika kita benar-benar mentok, jangan berkecil hati, terus amalkan sholawat. Walaupun ya pertolongan Allah tidak secara langsung, tapi ingat sahabat Kahfi, ketika kita bersolawat pasti akan mendapatkan syafaat. Pasti kita akan mendapatkan sholawat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Itu 1 kali. Bagaimana kalau sahabat bersolawat 100 kali, 1000 kali, lebih daripada itu, sahabat akan mendapatkan 10 kali lipat. Nah sahabat, sholawat itu ibarat kita menanam ya, pasti kita akan memanen. Nah ketika kita menanam, pasti kita akan memanennya. Walaupun ya sahabat, ketika kita memanennya itu butuh perjuangan, butuh perawatan. Karena gini ya sahabat, setan tidak akan membiarkan kita untuk senantiasa bersolawat. Karena solawat itu ilmunya yang sangat dahsyat. Solawat akan mampu mendatangkan pintu-pintu keberkahan. Nah, sahabat Kahfi ya, ingat yang harus sahabat Kahfi lakukan dari sekarang, bangkitlah dari sekarang, sholawat amalkan terus, walaupun bacaannya singkat, tetapi masya Allah ya sahabat, ada rahasia tersembunyi di balik sholawat. Karena barang siapa yang mengamalkan sholawat 7 kata sholawat an-nasiyah, 3 hal, hartanya, pasangan atau keturunan, ya tentu pasangan siapa, istri kita ya, keturunan siapa, anak kita, anak cucu kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir ya sahabat, yang mengamalkan sholawat ini, umur kita akan diberkahkan. Nah maka dari itu jangan berkecil hati, dari sekarang ayo amalkan terus sholawat terus dan terus. Karena sahabat pasti ya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang ayo terus sholawat, karena dengan sholawat akan membuka pintu-pintu terkabulnya doa. Demikian ya sahabat yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.